Kali ini kita sudah tersambung bersama dengan mantan Kepala Divisi Hukum Kadifkum Polri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, bergabung dalam dialog kita pada sore hari ini. Selamat sore, Pak Arianto. Selamat sore, Pak. Pak Arianto, tadi ada informasi baru dari kuasa hukum Baradae yang mengatakan bahwa Baradae juga mendapatkan iming-iming sejumlah uang, sehingga mau ditetapkan sebagai tersangka, mengaku sebagai pembunuh dari Brigadir J. Anda melihatnya seperti apa? Ya, kita dari pertama kali kan kita meragukan keterangannya Baradae itu ya. Karena dulu ketika saya dengar itu diperiksa sana sini tetap kekeh begitu aja, diperiksa oleh Bapak Kapolri dan kemudian semua staf. Tiba-tiba kemarin berubah gitu. Dan perubahan itu menurut saya sangat bagus ya. Karena itu bisa menuntun kepada penyidikan ke arah lain yang kalau selama ini kan kita buntu kepada penyidikan apa sih sebenarnya terjadi. Cuman waktu itu kan saksinya kan cuma tinggal dia doang kan. CCTV-nya nggak ada. Sehingga kita sangat tergantung dari arahan keterangan dia. Gitu. Nah sekarang sudah ada itu. Keterangan itu bisa dikembalikan. Nah kemudian kalau ada iming-iming begitu itu ya kita itu menjadi bahan lagi untuk menelusuri ke arah mana penyidikan itu dilakukan. Kira-kira begitu Pak. Oke. Untuk kasus ini juga Presiden Jokowi kembali menegaskan, ini sudah keempat kalinya Presiden Joko Widodo menegaskan kasus harus diusut tuntas. Bagaimana kemudian Anda melihatnya? Saya akan ikut buka podcast itu ya Pak. Ini prediksi saya ini sebenarnya dulu, ini kan kasus sudah sangat menjadi perhatian publik gitu. Cuman dulu kan untuk penetapan dari tersangka Baradae itu aja menurut saya kan agak lambat gitu. Agak lambat, untung sudah dibuka. Nah setelah dibukanya itu saya yakin akan terjadi percepatan. Nah percepatan itu memang ada waktu itu dengan ditambahnya 27 orang yang kemudian langsung dicopot dan kemudian diisolasi. Karena itu dulu menjadi kendala daripada penyidikan yang ada sehingga kita nggak bisa arahnya kemana. Penyidikan itu apakah percaya pada skenario yang disampaikan pada pertama itu atau tidak gitu. Nah setelah mereka itu dicopot semua, kita bisa langsung ke arah kepada ternyata ya, dengan kecurigaan bahwa TKP dirubah. Nah kuncinya ya kepada keterangan Baradae ini. Kebetulan Baradae kan terbuka ini. Arahnya jadi sekarang sudah jelas. Cuman butuh step berikutnya Pak. Memang untuk penyitaan barang bukti dan sebagainya itu sesuai dengan keterangan Baradae ini tadi. Gitu. Saya kira ini lebih cepat Pak ini. Baik. Arah penyidikan akan ditentukan kemudian dari hasil penyitaan alat bukti. Kita kembali ke Bang Deolipa. Bang Deolipa tadi Anda katakan ada iming-iming sejumlah uang bahkan sangat besar. Tapi informasinya bahkan ini bukan iming-iming lagi tapi sudah terjadi pemberian uang. Belum terjadi. Belum terjadi? Belum terjadi. Belum terjadi. Siapa Bang? Yang mengiming-imingi siapa Bang? Ya main tebak-tebakan dulu lah. Ke siapa saja Bang? Apakah hanya Baradae saja yang dijanjikan? Oh ya semua. Semua ini berapa orang? Ya. 25 orang, 31 polisi yang tadi disebutkan oleh Kadif? Enggak. Beberapa aja. Enggak. Hanya orang-orang atau ajudan terdekat yang berada di ruang lingkup dari ex Kadif Propam? Anda yang menyatakan. Baik, kalau Anda tidak ingin menyebutkan jumlah uangnya, mungkin bisa sebutkan rentang uangnya, Bang? Nggak usah lah. Saya juga ngeri. Kalau dapat uang segitu juga mungkin saya foya-foya. Jadi sangat besar jumlahnya ya Bang ya. Jadi informasi yang mengatakan bahwa buat ukuran Baradae ya besar. Tapi kan dia juga nggak begitu orangnya. Dia juga kan nggak gila uang juga. Jadi informasi yang mengatakan bahwa uangnya sudah diterima oleh orang tua dari Baradae? Tidak ada. Secara tegas tidak ada? Tidak ada. Baik. Kepada Baradae pun tidak ada. Kepada semua pun belum ada. Tapi iming-iming ada. Selain iming-iming uang, ada iming-iming lain? Ada, itu aja yang saya dapat dari cerita curhatan. Ini belum masuk BAP Bang, yang ini Bang? Masuk. Masuk BAP juga? Ya. Baik, nanti kita akan telaah lebih dalam lagi nanti selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita akan kembali lagi bersama para narasumber. Kita ikuti dulu azan maghrib berikut ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita akan kembali berdialog bersama para narasumber sebelum kita menuju ke jeda iklan. Saya ingin ke Bang Kamarudin.
Apakah masih tersambung Bang Kamarudin? Baik, saya ingin kembali ke Pak Arianto kalau begitu. Pak Arianto, ada informasi mengenai pembagian uang atau iming-iming pembagian uang, tapi Bang Deolipa selaku kuasa hukum menolak untuk membuka berapa besaran jumlah ini. Apakah kemudian informasi baru ini harus ditelusuri lebih dalam lagi oleh pihak kepolisian? Kalau saya menduga ya, iming-iming itu sudah pasti dari dulu, Pak. Itu sudah terjadi dulu sehingga dia mau mengaku sebagai itu menerangkan bahwa dia bela diri itu. Nggak mungkin belakangan ini. Dulu pernah ditawari gitu sehingga dia mengaku. Ini estimate saya sebagai pengalaman daripada penyidikan. Jadi supaya dia berani mengaku ini, maka dijanjikan begitu. Maka dulu kan dia mengaku seperti itu kan. Iya. Pekah sekali mengaku seperti itu. Belakangan ini baru dia sadar, nah mungkin akhirnya mengaku yang sebenarnya sekarang ini. Gitu. Itu estimate saya sih. Dari pandangan Anda selaku orang yang pernah berada di Kepala Divisi Hukum Polri, apakah dengan kuasa hukum dari seorang tersangka membuka ini di hadapan media, apakah ini kemudian mengganggu jalannya penyidikan atau justru menambah cepat jalannya penyidikan? Kalau menurut saya ya menambah cepat jalannya penyidikan. Karena kan ya polisi kan sering gitu kan, kalau ditanya nggak boleh gini supaya nanti tidak hilang. Ya, tapi karena ini kalau itu nggak kalau nggak dipacu dengan gitu, penyidik nggak ada kewajiban untuk mempercepat penyidikan kan. Ini dengan adanya kayak gini dibuka, mungkin kalau penyidik tidak meneruskan pelacakan itu, nanti kan dia dianggap butuh lagi, nggak mau begitu. Jadi ini saya kira ya mempercepat penyidikan, walaupun di sisi lain juga mungkin akan mengganggu penyidikan, nanti bisa dihilangkan barang bukti. Tapi saya kira kan itu tidak akan terjadi kalau kita dulu bisa ngambil semua HP-nya, semua orang yang terlibat itu bisa diamankan, masih bisa dilacak itu Pak. Oke, saya ingin ke Bang Deolipa. Bang Deolipa, Anda mengungkap ini ke hadapan media, artinya Anda bisa dipastikan memiliki barang buktinya. Tapi dijawab setelah jeda ya Bang ya, kita kembali sesaat lagi.